Beastmaster terhebat. Bab 1001. Faktanya, bahkan jika pemimpin formasi di kerumunan itu tidak berbicara untuk mengingatkan mereka, semua orang pasti sudah menyadarinya sekarang. Tepat pada saat ini, ruang tempat terjadinya serangan, yang merupakan lokasi panggung batu, tengah mengalami keruntuhan hebat. Ini adalah fenomena yang sangat tidak normal. Anda harus mengerti, ini adalah dunia nyata. Ruang di dunia saat ini sangat stabil. Jangankan beberapa binatang peliharaan yang baru saja memasuki alam legendaris, bahkan untuk binatang peliharaan tingkat dewa, menerobos ruang angkasa akan sangat mustahil. Itulah sebabnya runtuhnya ruang ini saat ini tampak sangat tidak normal. Fei Yue menatap tajam, dan segera dia menyadari sesuatu yang tidak biasa. Li Qian, ini karena formasi penyegelan ini. Platform batu berlumuran darah itu memang merupakan titik kunci formasi ini. Namun, itu bukan hanya inti formasi, tetapi juga dapat menyerap dan mengumpulkan semua serangan energi dalam seluruh formasi. Fei Yue segera berbicara, mengingatkan Li Qian, baru saja, alasan Alap sengaja menunda adalah untuk diam-diam mengaktifkan fungsi formasi yang lebih dalam ini. Li Qian berpikir keras setelah mendengar kata-kata Fei Yue. Banyak hal yang tidak dapat bertahan dalam pengawasan. Dengan sedikit pengamatan, seseorang dapat menemukan petunjuknya. Saat ini, Li Qian sudah menyadari apa yang sedang terjadi. Tanpa diragukan lagi, formasi penyegelan di depan kita sebenarnya adalah formasi yang kompleks. Alasan Alap menundanya adalah untuk mengaktifkan pola susunan yang lebih dalam di dalamnya dan membuka fungsi keduanya. Dilihat dari situasi saat ini, tampaknya dia telah mencapai tujuannya. Melihat ini, Li Qian menggelengkan kepalanya sedikit, ekspresinya tetap tidak berubah. Tidak peduli kejadian tak terduga apapun yang terjadi, dengan Guru Ling sebagai kartu truf, kita dapat menanganinya dengan mudah. Jadi pada saat ini, dia bukan saja tidak khawatir, tetapi juga diam-diam menantikannya. Saya ingin melihat apa yang dilakukan sisa-sisa kultus bintang, Arabu. Kali ini, dengan tambahan Silverwing Wyvern milik Alap, serangan keempat binatang peliharaan legendaris itu akhirnya berhasil mengumpulkan energi yang cukup. Tanpa ragu, Fei Yue melanjutkan, Alap ini terlalu licik. Dia memanfaatkan rasa takut kita untuk menyakiti orang yang tidak bersalah. Melihat Li Qian yang agak bingung, Fei Yue menjelaskan kepadanya, sebelumnya, ketika pola susunan yang lebih dalam dari formasi ini belum diaktifkan, jika 2 atau 3 hewan peliharaan tingkat legendaris bergabung untuk melancarkan serangan, mereka seharusnya dapat menghancurkan formasi ini secara paksa. Dia mendesah, suaranya diwarnai ketidakberdayaan, sekarang, bahkan jika kita secara paksa menghancurkan formasi kompleks ini, itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Celah dimensi kecil ini kini telah terbentuk sepenuhnya. Mendengar ini, Guru Ling menambahkan dalam benak Li Qian, pada kenyataannya, meski begitu, mustahil formasi ini saja dapat membuka celah dimensi. Alasan mengapa Alap itu mampu membuka celah dimensi kecil ini juga terkait dengan sifat khusus tempat ini sendiri. Apakah ini berhubungan dengan tempat ini? Mendengar kata-kata Guru Ling, wajah Li Qian berseri-seri menyadari sesuatu. Ia langsung mengerti sesuatu. Guru Ling, maksudmu tempat ini adalah titik lemah dalam struktur spasial. Tepatnya, tempat ini pernah memiliki celah dimensi sebelumnya. Alasannya tidak pernah terlihat adalah karena segelnya telah disegel. Sekarang, segelnya telah rusak total. Suara Guru Ling terngiang lagi di pikiran Li Qian. Dia menjelaskan alasannya padanya. Selama percakapan rahasia Li Qian dengan Fei Yue dan Guru Ling itulah. Dengan serangkaian suara menggelegar, area di mana ruang angkasa runtuh sekali lagi diserang oleh Lu Xiao dan Cat, yang bergabung untuk menciptakan beberapa ledakan yang sangat dahsyat. Di tengah kerumunan, sang ahli susunan yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, menggelengkan kepalanya tanpa daya, tidak ada gunanya. Begitu celah dimensi terbentuk, serangan biasa tidak hanya akan gagal menutupnya, tetapi bahkan mungkin membuatnya terbuka lebih cepat. Saat guru formasi lama mengucapkan kata-kata itu, perubahan terjadi. Ruang itu runtuh lebih hebat lagi di tempat serangan terjadi dan tempat ledakan bermula. Untungnya, pada saat ini, Li Qian menemukan bahwa formasi yang menjebak mereka juga menjadi tidak stabil dan diambang kehancuran. Hati-hati, formasi ini akan runtuh, Fei Yue segera memperingatkan saat melihat ini. Saat formasi runtuh, mundurlah secepat mungkin ke tempat yang aman. Tepat saat itu, suara Lu Xiao terngiang di telinga Li Qian. Li Qian sedikit mengernyit. Dia memperhatikan bahwa suara Lu Xiao tampaknya memiliki makna yang lebih dalam. Orang ini, apakah dia sudah menemukan jati dirinya yang sebenarnya? Li Qian tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, berusaha untuk tidak memikirkannya lagi. Meskipun Lu Xiao menyadari identitas aslinya, tidak terjadi apa-apa padanya. Dia pasti akan tutup mulut dan tidak akan membocorkan informasi ini. Terlebih lagi, mengingat interaksinya dengan Lu Ming hari ini, wajar jika Lu Xiao memiliki beberapa keraguan. Tanpa banyak berpikir, Li Qian telah mengambil keputusan. Dia tidak akan terlibat dalam kekacauan yang terjadi dengan orang-orang Gaochang, selama hal itu tidak memengaruhi dirinya secara pribadi. Lagi pula, jika apa yang dikatakan Alabu benar, ia merasa orang-orang Gaochang memang pantas mengalami kemalangan seperti saat ini. Tentu saja, hukuman yang pantas di sini merujuk pada anggota Dewan Tetua klan Gaochang yang berpangkat tinggi. Orang-orang Gaochang biasa sebenarnya cukup polos. Sekarang dia hanya berharap Alap tidak akan melibatkan orang yang tidak bersalah.
Dalam situasi ini, tidaklah salah jika kita tetap berada di pinggir lapangan dan menonton pertunjukannya. Bang! Tepat saat pikiran ini terbentuk di benak Li Qian, suara robekan yang jelas terdengar, dan formasi penyegelan merah tua itu hancur berkeping-keping dan tidak ada lagi. Formasi penyegelan telah menghilang. Melihat formasi penyegel runtuh dan menghilang, Fei Yue segera memberi sinyal kepada Li Qian dengan matanya. Li Qian berkedip dan, dalam beberapa lompatan, telah bergerak ke suatu tempat sekitar 2 atau 3 kilometer jauhnya dari medan perang. Di luar alun-alun kecil di pinggiran utara, di atap gedung 10 lantai, sosok Li Qian muncul setelah beberapa kilatan cahaya dan bayangan. Tempat ini sebenarnya tempat yang cukup bagus untuk menonton pertunjukan. Setelah mendarat, Li Qian mengamati sekelilingnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Di sampingnya, Fei Yue juga memfokuskan pandangannya, melihat ke segala arah. Memang, cukup bagus. Li Qian, seorang ahli yang hebat sedang mendekat. Saat itu, Guru Ling tiba-tiba mengingatkannya dalam benaknya. Begitu dia selesai berbicara, Li Qian menatap ke langit dan melihat beberapa berkas cahaya terbang dari pegunungan bintang jatuh di utara. Bab 1002. Beberapa garis cahaya melesat keluar dari pegunungan bintang jatuh. Li Qian meliriknya dan melihat total ada 5 garis cahaya. Dalam sekejap mata, mereka mendarat di alun-alun kecil. Cahaya itu jatuh lalu menghilang, menampakkan 5 sosok. Sisa sekte langit berbintang dari masa lalu. Sialan! Saat cahaya menghilang, seseorang langsung berteriak dan mengumpat. Ternyata itu seorang pria botak. Pandev, sekarang bukan waktunya bicara omong kosong. Bunuh dulu bocah kecil ini, kata seorang lelaki tua beralis panjang. Perkataannya mengandung niat membunuh yang mengerikan. Orang-orang tua, akhirnya kalian muncul. Kalian telah bersembunyi di pegunungan bintang jatuh selama bertahun-tahun, aku penasaran seberapa jauh kemajuan kalian, kata Arabu sambil tersenyum ketika melihat kelima mantan tetua yang telah melesat ke arahnya, tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Tepat saat dia membuka mulutnya untuk mengejek, celah dimensi kecil perlahan terbuka di belakangnya, memperlihatkan wujud aslinya. Sialan, kita benar-benar membuka celah dimensi ini. Seorang pria lain angkat bicara. Dia seorang pria parubaya dengan bekas luka yang terlihat jelas di dahinya. Aku tidak hanya membuka celah dimensi kecil ini, tapi aku juga mengungkap apa yang kau lakukan saat itu. Arabu berkata dengan acuh tak acuh, sekarang, masalah ini mungkin sudah menyebar luas di seluruh suku Gaochang. Anda akan segera dikenang oleh generasi mendatang. Ketika Alaba mengatakan, untuk dikenang dari generasi ke generasi, ia sebenarnya sedang mengejeknya. Apa yang sebenarnya ia maksud adalah, untuk menjadi terkenal selamanya. Kau cari mati, teriak orang keempat. Dia adalah seorang laki-laki yang tampak seperti petani tua. Pria ini tampak jujur dan sederhana, tetapi saat berbicara, suaranya penuh dengan niat membunuh. Membunuhku tidak akan semudah itu, kata Arabu yakin. Lalu, tanpa ragu, ia melambaikan tangannya dan berkata, Agu, ayo mundur. Ini bukan medan perang kita lagi. Bahkan sebelum kata-katanya selesai, Arabu dan Agu telah memimpin sekelompok lebih dari selusin sisa-sisa kultus bintang untuk mundur ke sisi lain celah dimensi kecil. Tepat saat mereka mundur, selusin atau lebih garis cahaya tiba-tiba keluar dari celah dimensi kecil. Cahaya itu menyinari alun-alun kecil itu, dan sesaat kemudian, sosok-sosok bermunculan satu demi satu. Mereka semua mengenakan jubah abu-abu gelap dan mengenakan topeng perak. Kultus Dewa Kuno. Hampir seketika ke-10 sosok ini muncul, kelima mantan tetua suku Gaochang mengenali identitas mereka. Kultus Dewa Kunomu benar-benar habis-habisan, mengirim 10 utusan Dewa Kuno sekaligus. Kata Cat, sedikit terguncang, saat melihat ini. Penting untuk diketahui bahwa utusan Dewa Kuno dari kultus Dewa Kuno semuanya adalah tokoh legendaris. 10 orang tiba sekaligus, sementara pihak mereka, bahkan termasuk mereka sendiri dan Lu Xiao, hanya beranggotakan 7 orang. Terlebih lagi, baik dia maupun Lu Xiao adalah pendatang baru yang baru saja memasuki level legendaris, dan tak satu pun dari mereka yang melampaui level ketiga alam legendaris. Mereka berdua bersama-sama hampir tidak dapat menahan utusan Dewa Kuno. Penatua Pandev, si botak, memiliki temperamen yang berapi-api. Ia menatap Alap dengan wajah penuh amarah dan berkata, Alap, aku tak pernah menyangka kalian, sisa-sisa kultus bintang, akan begitu bejat sampai-sampai bergabung dengan sebuah sekte. Asalkan aku bisa membalas dendam dan membunuh kalian para monster, aku tidak peduli dengan siapa aku bekerja sama, kata Arabu acuh tak acuh. Setelah mengatakan itu, ia memfokuskan pandangannya pada seorang utusan Dewa Kuno. Utusan Tuhan, kami telah melakukan apa yang kami janjikan kepadamu. Jangan khawatir, kami akan menepati janji kami padamu. Seorang utusan Dewa Kuno bersuara serak berbicara, hari ini, tak satu pun dari binatang tua ini akan mampu meninggalkan kota Lohui hidup-hidup. Tuan Lu Xiao, mohon segera beritahu pemerintah federal dan minta mereka mengirimkan orang sesegera mungkin. Mendengar ini, Cat mengerutkan kening dan segera menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengirim pesan telepati kepada Lu Xiao, memerintahkannya untuk mencari bala bantuan. Lu Xiao mengangguk, dan saat berikutnya, dia melompat ke langit dan terbang menuju pinggiran kota Lohui. Sedangkan untuk kota Falling Glow, sekalipun ada penjinak binatang legendaris, sumber daya manusia pemerintah federal paling banyak hanya 1 atau 2. Dalam situasi saat ini, hal itu tidak menawarkan banyak manfaat.
Saat Lu Xiao melompat ke udara dan terbang cepat, tidak ada satupun dari 10 utusan Dewa Kuno yang mencoba menghentikannya. Situasi ini tidak hanya membingungkan Cat dan 5 tetua sebelumnya, tetapi juga membuat Lu Xiao benar-benar bingung. Tanpa berpikir panjang, ia segera menghubungi para penjinak binatang legendaris di sekitarnya dan Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir melalui berbagai cara. Waktunya sempit dan tugasnya berat, jadi kita harus segera bergerak secepat mungkin. Alih-alih menghentikan Lu Xiao pergi, 6 dari 10 utusan Dewa Kuno segera terbang keluar. Target mereka adalah 5 mantan tetua suku Gao Chang dan Cat. Melihat hal ini, Cat segera memerintahkan Charlie Lei segera mundur dan perintahkan warga kota Falling Glow untuk mengungsi dari kota. Meskipun alun-alun kecil itu terletak di pinggiran utara, agak jauh dari pusat kota, sebagai penjinak binatang legendaris, Cat sangat menyadari seberapa jauh dampaknya saat pertempuran pecah. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa itu dapat menghancurkan seluruh kota Lohui dalam waktu singkat. Wajah Charlie Lei sangat muram. Ia, Christina, Lu Ming, dan yang lainnya segera mundur. Sayangnya, pertempuran berikutnya benar-benar di luar kendali mereka. Li Qian berdiri sekitar 2 km dari lokasi pertempuran. Jika sebelumnya ia hanya mengamati drama dari pinggir lapangan, kini sikapnya telah mengalami transformasi total. Tidak peduli seberapa polos, menyedihkan, atau termaafkannya sisa-sisa kultus bintang, yaitu alap, di mata Li Qian, kolusi dengan organisasi kultus tidak dapat dimaafkan. Dia mengepalkan tinjunya dan mulai menggunakan kekuatan mentalnya untuk berkomunikasi dengan Guru Zero, yang merasukinya. Bila perlu, dia pasti akan menyuruh Guru Zero mengambil tindakan untuk membunuh utusan Dewa Kuno yang keluar dari celah dimensi. Terlebih lagi, Li Qian juga menyadari sesuatu saat ini. Ke-10 utusan Dewa Kuno tidak menghentikan Lu Xiao untuk pergi, menunjukkan bahwa rencana mereka jelas lebih ambisius. Faktanya, saat ini, petunjuknya sudah dapat dilihat, karena selain 6 utusan Dewa Kuno yang sedang melawan 5 tetua sebelumnya dan Cat, 4 utusan Dewa Kuno lainnya sedang menyiapkan barisan. Ya, mereka menggunakan tubuh manusia sebagai pangkalan, berdiri di keempat arah, untuk membentuk formasi. Cahaya putih kabur terpancar dari mereka, dan keempat berkas cahaya itu terhubung membentuk perisai pelindung. Itu meliputi suatu area. Apakah ada yang istimewa dari daerah itu? Gumam Li Qian dalam hati sambil memandang tempat yang diselimuti cahaya putih berkabut. Bab 1003. Di pinggiran utara kota Lohui, pertempuran sengit telah dimulai di sebuah alun-alun kecil. Faktanya, pada titik ini, dengan efek limpahan berbagai keterampilan serangan, pertempuran tidak lagi terbatas pada kota kecil. Banyak bangunan di sekitarnya mengalami kerusakan tambahan, runtuh atau hancur, hampir tidak dapat dikenali lagi dari keadaan aslinya. Untungnya, sebagian besar penduduk di daerah sekitar telah dievakuasi. Jika tidak, siapa tahu berapa banyak lagi orang yang akan meninggal. Namun, tidak baik membiarkan hal-hal seperti ini terus berlanjut dan menjadi liar di sini. Jika pertarungan antara para penjinak binatang legendaris ini dibiarkan terus berlanjut seperti ini, seluruh kota Lohui akan segera hancur menjadi reruntuhan. Memikirkan hal ini, mata Li Qian melirik ke sekeliling, mengamati sekeliling dengan cepat. Tak lama kemudian, ia melihat Christina dan Lu Ming sedang mengatur evakuasi kerumunan. Pasangan pengantin baru ini mengalami situasi seperti ini. Seharusnya mereka menikmati anggur pernikahan mereka, momen keintiman yang membahagiakan, tetapi mereka malah harus mengevakuasi penduduk kota Lohui. Sungguh tragis. Saat melihat Lu Ming dan Christina, Li Qian bergerak dengan kecepatan luar biasa, melompat di depan mereka dalam sekejap mata. Melihat Li Qian melompat, Lu Ming tampak cemas dan langsung bertanya dengan khawatir, "Kenapa kamu belum pergi?" "Berbahaya tinggal di sini. Aku baik-baik saja. Sekalipun pertarungannya tak terkendali, aku bisa melindungi diriku sendiri," kata Li Qian percaya diri, sambil menepuk dadanya pelan. Lu Ming mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Dia mempercayai kata-kata Li Qian. Mengingat statusnya di Universitas Penjinak Binatang Sasu, para petinggi sekolah pasti akan memberinya banyak perlindungan. Setelah memberikan penjelasan singkat, Li Qian melanjutkan bertanya, bukankah dulu ada 8 tetua dari suku Gao Changmu di generasi sebelumnya? Kenapa hanya ada 5 di sini? Jika kita biarkan mereka terus seperti ini, seluruh kota Lohui akan tamat. Li Qian berkata demikian kepada Christina. Mengingat status Lu Ming sebagai menantu baru, kemungkinan besar dia tidak menyadari situasi sebenarnya dalam suku Gao Chang, jadi Li Qian hanya bisa memfokuskan perhatiannya pada Christina. Wajah Christina menunjukkan sedikit ketidakberdayaan saat mendengar ini. Ada 8 tetua di generasi sebelumnya, tetapi 3 di antaranya tidak berada di Falling Glow City, atau lebih tepatnya, tidak berada di dunia ini. Akan menjaga dimensi. Li Qian tampak tercerahkan setelah mendengar penjelasan Christina, dan dia langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Christina mendesah, lalu mengangguk tak berdaya. Li Qian mengangguk pelan, sama sekali tidak merasa aneh. Lagi pula, dia adalah penjinak binatang legendaris, bagaimana mungkin dia bisa terus-menerus terkurung di kota Lohui? Bahkan jika orang-orang Gao Chang ingin melakukan ini, pemerintah federal tidak akan mengizinkannya. Bagaimana dengan kota Gao Chang di sebelah? Tanpa membuang waktu, Li Qian melanjutkan, sudahkah kamu memberitahu mereka untuk datang dan membantu? Kami sudah memberitahu mereka, tapi akan butuh waktu. Kota Gao Chang berjarak sekitar 200 km dari kota Lohui.
Ekspresi Christina menjadi sedikit aneh setelah mendengar kata-kata Li Qian. Ada satu hal lagi, Li Qian, kau mungkin tidak tahu, tapi hubungan antara pejabat tinggi kota Gaochang dan pejabat tinggi kota Lohui memang tidak pernah baik. Hah, ada hal seperti itu. Li Qian tertegun sejenak ketika mendengarnya. Ini agak tak terduga baginya. Segera setelah itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan senyum kecut. Orang-orang Gaochang benar-benar kelompok etnis yang menarik. Meskipun berasal dari sumber yang sama, kedua kota otonom ini memiliki pejabat tinggi yang saling memandang rendah. Ada juga praktik seperti mengorbankan anggota suku untuk menarik meteorit. Rasanya wajar saja jika ras seperti itu memiliki begitu banyak konflik internal. Melihat ekspresi canggung di wajah Christina, Li Qian tersenyum tak berdaya, baiklah. Kenapa kalian berdua tidak melanjutkan pekerjaan kalian? Coba kupikirkan. Tak ada cara untuk menghentikan mereka. Kita tak bisa membiarkan mereka berkeliaran seperti ini. Setelah berkata begitu, sosok Li Qian melesat dan lenyap dalam sekejap mata. Jangan bertindak gegabah, utamakan keselamatanmu sendiri. Melihat ini, Lu Ming menyadari bahwa kecepatan Li Qian sangat mencengangkan, dan dia sama sekali tidak bisa mengimbanginya, jadi dia segera mengingatkannya. Jangan khawatir, aku lebih menghargai hidupku daripada siapapun. Li Qian melambaikan tangannya, dan sesaat kemudian, sosoknya menghilang dari tempatnya. Li Qian melompat ke gedung tinggi, tidak jauh dari medan perang, dan mulai mengamati situasi di medan perang. Tepat pada saat itu, Fei Yue, yang telah dibawa ke ruang penjinakan binatang miliknya, tiba-tiba berbicara untuk mengingatkannya, Li Qian, keempat orang itu kemungkinan besar menggunakan celah dimensi kecil ini untuk mengakses bidang dimensi yang sesuai. Pesawat dimensi yang berhubungan dengan penerimaan. Li Qian tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Fei Yue, tetapi ia segera menyadari, sesuatu seperti tempat yang merupakan pertanda wabah. Ya, di dalam ruang penjinakan binatang, Fei Yue mengangguk dan memberikan jawaban setuju. Apa yang akan terjadi jika bimbingannya berhasil? Li Qian sedikit mengernyit mendengar ini, lalu melanjutkan bertanya. Konsekuensi paling langsungnya adalah kota Lohui akan sepenuhnya terintegrasi dengan bidang dimensi yang sesuai, seperti kota Ling Sui sebelumnya. Begitu Li Qian mengatakan ini, Guru Ling, yang sedang merasukinya, angkat bicara. Sepertinya ini tidak sepenuhnya buruk bagi kota Lohui. Li Qian berpikir sejenak, lalu mengajukan pertanyaan yang agak ragu. Guru Ling melanjutkan, menjelaskan kepada Li Qian, tidak semuanya buruk, tetapi semakin sering hal ini terjadi, semakin cepat fusi dimensi akan terjadi. Sepertinya itulah yang mereka incar. Mendengar ini, mata Li Qian sedikit menyipit. Saat ini, ia yakin bahwa kemunculan begitu banyak utusan dewa kuno di sini bukanlah untuk membalas dendam terhadap sisa-sisa sekte langit berbintang, atau lebih tepatnya, balas dendam hanyalah efek samping. Tujuan sebenarnya mereka adalah untuk terhubung dengan bidang dimensi yang sesuai dengan kota Lohui dan mempercepat fusi dimensi. Kalau begitu, kita tidak bisa tinggal diam. Li Qian menghela napas panjang, tatapannya tiba-tiba menjadi tegas. Dia menatap medan perang dan bertanya dengan penuh arti, Guru Zero, bisakah kita mengejutkan mereka dan memberi mereka pukulan telak? Itu juga berhasil. Guru Ling langsung menjawab tanpa banyak berpikir setelah mendengar kata-kata Li Qian, tapi kamu harus memimpin. Tidak masalah. Li Qian mengangguk. Saat ini, ia dan Guru Ling sependapat dan sudah membuat rencana. Bab 1004. Setelah mengambil keputusan, Li Qian tidak membuang-buang kata. Itulah kepribadiannya. Ia tidak pernah menunda-nunda dalam melakukan apapun. Dia benar-benar asyik dengan momen itu, segera mengaktifkan energi luar biasa dalam tubuhnya, dan melompat keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengamati pertempuran secara langsung, target Li Qian sangat jelas, 4 utusan dewa kuno yang bertanggung jawab atas formasi. Kali ini, ia melakukan gerakan kejam dengan tujuan menghancurkan formasi yang mereka bangun, yaitu lingkaran persegi putih kabur di garis pandang mereka. Ia melompat keluar dengan kecepatan luar biasa, berdiri tegak bagaikan seekor burung bangau di antara ayam-ayam di antara banyak penjinak binatang legendaris. Kaido mengenal Li Qian dan tahu bahwa dia adalah teman baik Lu Ming. Karena mengenalinya, ia agak bingung. Lalu, setelah menyadari apa yang terjadi, ia langsung mencoba menghentikannya. Aroya, apa yang kau lakukan di sini? Kembalilah sekarang. Ini bukan pertempuran yang bisa kau ikuti. Teriaknya, suaranya dipenuhi kecemasan. Li Qian menerima pengingat dari Kaido, tetapi tindakannya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Ia melesat lurus ke arah lingkaran cahaya putih yang kabur. Dasar bocah, kau cari mati. Saat Li Qian melesat mendekat, seseorang langsung menegurnya. Suara suram seorang pria paruh baya terdengar. Dia juga merupakan salah satu utusan dewa kuno legendaris yang memimpin pengaturan formasi tersebut. Ia memimpin jalan keluar dan menghadap Li Qian, yang sedang melesat ke arahnya. Meskipun ia mengenakan jubah hitam dan ekspresinya tak terlihat, Li Qian masih bisa merasakan nada meremehkan dalam nadanya. Inilah tujuan sebenarnya di balik taktik Li Qian untuk memancing ular keluar dari lubangnya. Untuk menidurkan musuh ke dalam rasa aman yang salah. Lagi pula, pada saat ini, dia hanya memperlihatkan kekuatan Roh Kudus. Mencari kematian. Aku penasaran siapa dia. Li Qian terus terbang, tidak menunjukkan niat untuk mundur. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Di medan perang, saat melihat ini, jantung Cat berdebar kencang.
Dia menduga bahwa Li Qian mungkin melihat melalui formasi yang disiapkan keempat utusan Dewa Kuno, tahu bahwa itu pasti bukan hal yang baik, dan mungkin menyebabkan konsekuensi yang sangat buruk, jadi dia bergegas untuk bergerak dan kehilangan ketenangannya. Melihat salah satu utusan Dewa Kuno yang memimpin formasi muncul dan menghadapinya, Li Qian berteriak dalam hatinya, "Huang Yan, keluar!" Menempel pada tubuh Li Qian, bibir Guru Ling berkedut sedikit saat mendengar kata-katanya. Pria ini benar-benar memperlakukan boneka binatang miliknya seperti binatang peliharaannya sendiri. Meskipun mengeluh, saat dia melihat Dewa Kuno memanggil hewan peliharaan humanoid legendaris untuk menghadapi Li Qian yang terbang ke arahnya, dia tetap memilih untuk bekerja sama. Huang Yan dipanggil. Demi menjaga kartu asnya, dia tidak berniat memperlihatkan wujud aslinya untuk bertarung saat ini. Terlebih lagi, mengingat kekuatan binatang peliharaan musuh yang terlihat, mengirim Huang Yan akan cukup untuk menangani situasi tersebut. Melayang di udara, Li Qian melambaikan tangannya dengan gaya sok, dan sesaat kemudian, sesosok tubuh yang berdiri tegak dan mengesankan tiba-tiba muncul. Itu adalah monster berwajah monyet humanoid, Huang Yan. Begitu Huang Yan muncul, sosoknya yang menakutkan runtuh seperti gunung kecil. Utusan Dewa Kuno yang maju untuk menghadapi Li Qian melihat Huang Yan turun dari langit dan merasakan aura mengerikan yang memancar darinya. Pupil matanya tiba-tiba membesar, apa, makhluk setingkat dewa. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah langit di atasnya runtuh. Saya benar-benar tidak percaya apa yang saya lihat. Tinju peledak. Li Qian tidak peduli lagi. Melihat Huang Yan jatuh, ia sekali lagi pamer. Bagaimana mungkin? Seru utusan Dewa Kuno Parubaya itu tak percaya. Ia segera memerintahkan binatang peliharaannya, Raja Mata Iblis, untuk menghalangi jalan. Begitu ia memerintahkan Raja Mata Iblis untuk menangkis serangan itu, keterkejutan di matanya tak kunjung pudar. Bagaimana mungkin seorang penjinak binatang tingkat Sein sepertimu bisa memiliki hewan peliharaan tingkat dewa? Ledakan. Saat utusan Dewa Kuno setengah baya itu mengucapkan suaranya yang enggan, bayangan tinju merah tua, diselimuti api yang hebat, meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Di tengah ledakan yang mengerikan itu, Raja Mata Iblis yang tingginya mencapai 40 hingga 50 meter, langsung meledak. Raja Mata Iblis, jangan. Utusan Dewa Kuno Parubaya itu berteriak histeris ketika melihat hewan peliharaannya mati seketika. Melihat Raja Mata Iblis tewas seketika, Li Qian merasa sangat senang. Ia mendarat dengan megah di belakang Huang Yan, dan mulai mengamati area tersebut dengan penuh kesombongan. Pada saat yang sama, ia segera berkomunikasi dengan Guru Zero, yang dekat dengannya, dan terus menyarankan, Guru Zero, mari kita langsung ke intinya dan tidak membuang-buang waktu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Mendengar ini, Guru Ling tidak membuang waktu dan langsung memerintahkan Huang Yan untuk mengangkat tinjunya yang sebesar gunung dan menghantamkannya dengan keras. Ledakan. Ledakan mengerikan lainnya terdengar. Bahkan dengan persiapan mental dan perlawanan yang gagah berani, keempat utusan Dewa Kuno yang bertugas dalam formasi itu tetap diterjang dengan kekuatan yang luar biasa. Sama sekali tidak ada kekuatan untuk melawan. Ini bahkan terjadi dengan adanya hewan peliharaan legendaris yang ikut campur. Hal ini juga menunjukkan kesenjangan yang besar antara hewan peliharaan legendaris dan hewan peliharaan dewa. Apa yang terjadi? Kenapa orang-orang diledakkan, tapi formasinya belum hancur? Li Qian melihat empat utusan Dewa Kuno yang bertanggung jawab atas formasi telah diledakkan, tetapi formasi Bai Mengmeng belum hancur, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Li Qian bingung, tetapi saat itu, sosok Guru Ling tiba-tiba muncul di sampingnya. Fakta bahwa Guru Ling memilih muncul pada saat ini juga sangat membingungkannya. Li Qian, cepat mundur. Yang membuatnya lebih bingung lagi ialah Guru Ling benar-benar tampak hikmat dan memandang ke arah lokasi lingkaran cahaya putih itu, seraya menyampaikan suaranya kepadanya. Di bawah tatapan Guru Ling yang penuh perhatian, sesosok tubuh berjalan keluar dari lingkaran cahaya putih yang kabur dengan langkah santai. Dia adalah seorang pria parubaya berpenampilan biasa saja, yang satu-satunya ciri khasnya adalah bekas luka berbentuk X di dagunya. Pria parubaya itu melirik Guru Ling, lalu memfokuskan pandangannya pada Li Qian. Menarik, sangat menarik. Aku tidak menyangka kau memiliki sosok sekuat itu. Kali ini, kau mungkin berhasil menangkap ikan besar. Kau Gu Tiansu, wakil ketua sekte Dewa Kuno. Menatap pria parubaya yang percaya diri itu, seorang tetua suku Gaochang berseru kaget, aku tak menyangka kau juga terlibat. Gu Tiansu tersenyum, lalu berkata tanpa tergesa-gesa, wajar saja jika lebih banyak orang yang dikirim untuk memastikan keberhasilan operasi ini. Li Qian, mundur. Mengabaikan suara acuh tak acuh Gu Tiansu, Guru Ling menyampaikan suaranya kepada Li Qian dengan nada serius. Guru Ling, lupakan formasi di sini. Fokuslah untuk menghabisi pasukan musuh. Li Qian tahu bahwa situasinya telah melampaui ekspektasinya. Tanpa ragu sedikit pun, ia segera melompat mundur, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Mungkin tidak semudah itu. Orang ini sudah mencapai level dewa tingkat menengah. Guru Zero mengerutkan kening dan membalas pesannya. Setelah mendengar suara yang dikirimkan kembali oleh Guru Ling melalui kekuatan mentalnya, Li Qian merasakan gelombang keterkejutan dalam dirinya. Bab 1005. Tanpa ragu sedikit pun, Li Qian segera melesat dan meninggalkan tempat kejadian dengan kecepatan yang sangat cepat. Lucu sekali. Dengan kepergian Guru Ling, tidak ada jaminan keselamatan. Kenapa tidak kabur saja? Apa kau akan tinggal dan menahannya?
Li Qian melarikan diri dengan sangat cepat. Dengan kekuatan Shen-nya, relatif mudah baginya untuk meninggalkan kota Lohui tanpa dikejar oleh hewan peliharaan level dewa atau legendaris. Di tengah perjalanan, ia melihat Lu Ming masih sibuk dan langsung mendarat. Pak Lu, berhenti bekerja. Bawa istrimu dan cepat pergi dari sini. Ada apa? Tanya Christina bingung setelah mendengar kata-kata Li Qian. Tanpa membuang waktu, Li Qian langsung menggambarkan situasi di medan perang. Saat ini, seorang ahli tingkat dewa telah muncul di alun-alun kecil. Bertahan di sini lebih lama lagi sangatlah berbahaya. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo kita pergi dari sini. Kata Lu Ming tanpa ragu. Berdiri di sampingnya, Christina mengangguk juga. Situasi ini agak tidak terduga bagi Li Qian. Mereka berdua sebenarnya bukan orang suci. Mereka tahu apa yang penting. Melihat betapa cepatnya mereka bertindak, Li Qian tidak membuang kata-kata dan langsung memanggil naga es dan api, Xiao Liu. Mereka bertiga terbang dan melompat langsung ke punggung Xiao Liu. Kemudian, mereka melihat Li Qian memerintahkan Xiao Liu untuk terbang ke utara tanpa ragu-ragu. Berdiri di punggung Xiao Liu, melihat ke arah di mana ia pergi, Lu Ming bertanya dengan bingung, Qianzi, apakah kita menuju ke arah yang salah? Arah kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sazu seharusnya ke selatan. Sekalipun kita tidak pergi ke Universitas Penjinak Binatang Sazu, jika kita ingin meminta bantuan kota Gaochang, kita harus pergi ke barat, kan? Li Qian menggelengkan kepalanya sedikit dan menjelaskan dengan sederhana, terlalu banyak orang yang melarikan diri kedua arah itu. Mereka target yang terlalu jelas, sehingga semakin sulit menghindari bahaya. Ya, kau benar. Selama krisis di kota Lohui terselesaikan dan keamanan pulih, tidak masalah ke arah mana kita melarikan diri. Christina mengangguk, setuju dengan pernyataan Li Qian. Li Qian menatap Christina dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, kakak ipar, apakah ada anggota keluargamu yang melarikan diri? Aku sudah memberitahu semua kerabat penting. Apakah mereka bisa melarikan diri atau tidak, itu terserah mereka sendiri. Christina sedikit mengejutkan Li Qian. Ia berkata dengan sangat rasional, ketika krisis datang, jika kita hanya mengandalkan bantuan orang lain, kita tidak akan bisa berbuat banyak. Setelah mendengar perkataan Christina, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk mengacungkan jempol dan memujinya, lumayan, memang begitulah seharusnya cara berpikirmu. Maka, mereka bertiga menunggangi naga es dan api Xiao Liu, terbang ke utara dengan kecepatan yang sangat cepat. Seperti dugaan Li Qian, jumlah penjinak binatang yang melarikan diri ke arah ini memang tidak banyak. Oleh karena itu, kepergian mereka tidak terlalu menarik perhatian. Namun, saat mereka terbang meninggalkan wilayah perkotaan kota Lohui, sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar di dalam kota. Ledakan. Mendengar ledakan yang memekakan telinga, ketiganya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah pusat kota. Ledakan dahsyat itu membuat debu mengepul dan hampir menyelimuti sudut kota. Li Qian tak kuasa menahan cemberut melihatnya. Di tengah awan debu yang mengerikan bagaikan awan jamur itu, Li Qian melihat sosok yang dikenalnya, dia adalah boneka peliharaan Guru Ling, Huang Yan. Melihat ini, dia tidak dapat menahan perasaan khawatir. Tanpa diragukan lagi, ledakan tadi disebabkan oleh Guru Ling dan Gu Tiansu itu. Aku penasaran apakah Guru Zero terluka. Meski khawatir, Li Qian tidak berhenti bergerak sama sekali. Dia terus memerintahkan Xiao Liu untuk terbang ke utara dengan kecepatan tinggi. Li Qian memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kemampuannya sendiri. Dia tahu betul bahwa jika dia tetap tinggal, dia hanya akan menjadi beban bagi Guru Ling. Tindakan terbaik adalah pergi sejauh mungkin dan tidak mengganggunya. Itulah yang dipikirkan Li Qian, dan pada saat yang sama, dia menatap pemandangan di bawah kakinya. Dia tidak pernah lupa mengapa Gu Tiansu dan 10 utusan dewa kuno ada di sini. Ia berharap apa yang dibayangkannya tidak terjadi. Namun, banyak hal yang berada di luar kendalinya. Saat dia menatap dengan saksama, bumi di bawah kakinya tiba-tiba tampak seolah-olah gunung dan sungai telah terbalik dan matahari dan bulan telah diperbarui. Di tempat yang dulunya merupakan pegunungan yang membentang tanpa batas, tiba-tiba sebuah danau muncul di sampingnya. Di tempat yang dulunya merupakan ladang subur yang membentang bermil-mil, puncak-puncak gunung tiba-tiba menjulang. Di tempat yang dulunya merupakan jalan raya yang membelah daratan, tiba-tiba sebuah sungai besar mengalir deras di sampingnya. Adegan ini membuat Lu Ming dan Christina terdiam, tetapi Li Qian tidak terpengaruh. Sebelumnya, saya mengalami situasi serupa di kota asal saya, kota Lingsui. Terus terang, situasi ini menandakan bahwa reaksi awal telah sepenuhnya meletus. Dalam hal ini, memang tidak persis sama, tetapi tidak jauh berbeda. Seperti yang dikatakan Fei Yue, ia telah sepenuhnya menyatu dengan bidang dimensi yang bersangkutan. Pada akhirnya, kita tetap tidak bisa menghentikan ini. Li Qian tak kuasa menahan desahan ketika melihat pemandangan ini. Qianzi, ada apa? Lu Ming dan Christina sama-sama bingung dan langsung bertanya. Li Qian memberikan penjelasan singkat, lalu memerintahkan Xiao Liu untuk mendarat. Tak lama kemudian, mereka bertiga mendarat di sebuah hutan kecil berisi pepohonan. Alasan dia berakhir di sini adalah karena Li Qian memperhatikan bahwa rumpun pohon itu dengan jelas menunjukkan tanda-tanda pemeliharaan manusia, yang menunjukkan bahwa itu adalah fitur alami sejak awal. Setelah mendarat, dia melambaikan tangannya dan memanggil Xiao Liu kembali, lalu menepuk pergelangan tangannya. Di pergelangan tangannya ada gelang yang seluruhnya berwarna oranye kuning.
Sebuah rune aneh terukir pada gelang itu. Pada saat ini, Li Qian menyentuh rune itu. Begitu rune itu disentuh, cahaya menyilaukan langsung memancar. Seorang penjaga yang diselimuti baju zirah oranye kuning muncul dari cahaya. Ini adalah kartu truf baru yang diberikan Universitas Penjinakan Binatang Pulau Pasir kepadanya setelah kepulangannya dari alam dimensi tingkat ke-10. Penjaga ini, yang mengenakan baju besi berwarna oranye kuning, bukanlah manusia sungguhan atau hewan peliharaan dalam arti biasa, melainkan sebuah robot. Ia dapat dianggap sebagai binatang peliharaan tipe mekanik, dengan kekuatan mencapai tingkat ke-9 alam legendaris. Yaitu puncak level legendaris. Itu diberikan khusus kepadanya oleh Universitas Penjinak Binatang Sazu untuk berjaga-jaga. Itulah yang kita butuhkan untuk menghadapi situasi saat ini. Setelah melepaskan penjaga berbaju zirah oranye, Li Qian menginstruksikannya, "Bayangan naga, terima kasih atas bantuanmu." Bab 1006. Melindungi keselamatan majikanku adalah tugasku. Suara Long Ying yang dalam dan tegas bergema di hutan, nada metaliknya menunjukkan kesetiaan yang tak terbantahkan. Li Qian mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai sisik mekanis dingin milik bayangan naga, merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Ini adalah hewan peliharaan mekanis khusus yang dirancang untuknya oleh Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir, yang mampu berganti wujud bebas antara manusia dan naga. Bayangan naga biasanya mengikutinya dalam wujud manusia sebagai penjaga, tetapi dalam pertempuran, ia dapat berubah menjadi naga mekanis yang agung. Pada saat ini, bayangan naga itu masih berwujud manusia, tubuh logamnya setinggi 2 meter berdiri tegak bagai pohon pinus, cangkang abu-abu keperakannya berkilau dingin di bawah sinar bulan. Matanya bagaikan dua pita cahaya biru tua, yang terus-menerus mengamati gerakan di sekitarnya. Ada sesuatu yang mendekat. Long Ying tiba-tiba merendahkan suaranya, jari-jari mekanisnya sedikit menekuk, memasuki kondisi waspada. Li Qian, Lu Ming, dan Christina langsung menahan napas dan meringkuk di balik semak-semak yang lebat. Ia dan Christina baru saja mengalami perubahan mendadak, dan wajah mereka masih menunjukkan ekspresi kebingungan. Di kejauhan, raungan memekakkan telinga kembali membelah langit malam, diiringi langkah kaki berat dan cepat, mendekat dari kejauhan sebelum menghilang di kejauhan. Makhluk itu tampak bergegas menuju Falling Glow City. Apa sebenarnya benda itu? Suara Lu Ming bergetar saat dia mencengkeram batang pohon di sampingnya erat-erat, buku-buku jarinya memutih karena kekuatan yang luar biasa. Christina sudah mengeluarkan detektor energi portabel, alisnya berkerut, pembacaan energinya tidak normal, jauh melampaui jangkauan hewan peliharaan biasa. Li Qian menarik napas dalam-dalam, tatapannya mengikuti arah makhluk mengerikan itu menghilang di kejauhan, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Ia tahu sudah waktunya menjelaskan semua yang telah terjadi kepada teman-temannya. Ini adalah fenomena fusi bidang dimensi. Suara Li Qian dalam dan serius. Formasi khusus yang digunakan keempat orang dari Sekte Dewa Kuno sebelumnya adalah untuk menarik bidang dimensi agar menyatu dengan dunia saat ini. Mata Lu Ming melebar, fusi bidang dimensi. Bukankah itu sesuatu yang akan terjadi 100 atau 200 tahun lagi? Saya khawatir itu tidak akan bertahan selama itu. Li Qian tersenyum pahit. Menurut penelitian yang relevan dari Universitas Penjinak Binatang Sazu, mungkin hanya masalah 10 atau 20 tahun ke depan. Christina sepertinya mengingat sesuatu, jadi itu sebabnya kamu berusaha keras untuk menghentikannya. Li Qian mengangguk, tetapi tatapannya tanpa sadar melayang ke arah kota Lohui, wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang lebih besar, Guru Ling masih di sana. Kata-katanya membungkam Christina dan Lu Ming. Meskipun mereka tidak mengenal Guru Ling, mereka tahu bahwa Guru Ling sangat penting bagi Li Qian, dan bukan sekadar kartu truf. Guru Ling sangat kuat, dia akan baik-baik saja, Lu Ming mencoba meyakinkannya, tetapi suaranya terdengar kurang percaya diri. Christina tiba-tiba berseru, komunikasi kembali. Gangguan yang menyebabkan fusi dimensi telah hilang. Ia segera mengoperasikan komunikator pergelangan tangannya, raut wajah gembira perlahan terpancar, kami menerima kabar bahwa lebih dari selusin penjinak binatang tingkat legendaris telah tiba di area kota Falling Radiance. Bahkan ada 2 penjinak binatang tingkat dewa yang sedang dalam perjalanan untuk memberikan dukungan. Berita ini langsung meredakan suasana di grup. Para penjinak binatang tingkat legendaris sudah luar biasa, sementara penjinak binatang tingkat dewa bagaikan pilar yang menopang langit dan balok laut. Dengan bantuan mereka, situasi seharusnya bisa terkendali. Namun, alis Li Qian tetap berkerut. Ia memahami kepribadian Guru Ling di permukaan, ia tampak dingin dan kejam, tetapi sebenarnya, ia memiliki rasa tanggung jawab yang kuat. Awas! Long Ying tiba-tiba memperingatkan, tubuhnya langsung berubah. Suara restrukturisasi mekanis terdengar sangat jelas di tengah hutan yang sunyi. Dalam sekejap mata, penjaga humanoid itu telah berubah menjadi naga mekanik sepanjang 3 meter, melindungi 3 orang di belakangnya. Lapisan-lapisan sisik logam terbentang, memperlihatkan sistem senjata energi yang tersembunyi di bawahnya. Tepat di depan, sesosok makhluk berbentuk aneh menerjang dari kegelapan. Makhluk itu menyerupai serigala, tetapi bukan serigala sungguhan. Seluruh tubuhnya diselimuti kristal ungu tua, matanya kosong dan tak bernyawa, dan air liur yang menetes dari mulutnya menggerogoti tanah, menimbulkan suara mendesis. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Li Qian mengamatinya dengan serius. Dilihat dari fluktuasi energi yang terpancar dari binatang serigala aneh ini, meskipun hanya berada di tingkat tengah alam Roh Kudus, ia memancarkan aura berbahaya dan melancarkan serangan tanpa mempedulikan perbedaan kekuatannya.
Bayangan naga itu menerjang maju, cambuk ekor mekanisnya bersiul di udara saat tepat mengenai sisi tubuh binatang serigala aneh itu. Anehnya, pukulan yang biasanya membuat hewan peliharaan tingkat Saint tak berdaya melawan itu hanya meninggalkan bekas putih di permukaan kristal. Pertahanan telah meningkat setidaknya 2 tingkat. Seru Christina, saat detektor di tangannya memancarkan alarm yang melengking. Marah, seluruh tubuh binatang serigala aneh itu tiba-tiba memancarkan cahaya menyilaukan dari kristal-kristalnya, dan seberkas energi melesat langsung ke arah bayangan naga. Bayangan naga itu tak menghindar maupun menghindar, pelindung dadanya terbuka membentuk perisai energi. Gelombang kejut dari tabrakan kedua energi itu membuat pepohonan di sekitarnya bergoyang liar. Analisis selesai. Kelemahannya 3 inci di bawah leher. Suara mekanis Dragon Shadow tetap tenang dan kalem. Makhluk ini telah dirusak oleh energi alien. Kami sarankan untuk dibasmi sepenuhnya. Li Qian ragu sejenak, lalu mengangguk tegas, jalankan prosedur pembersihan. Setelah menerima perintah itu, mata Long Ying berkilat biru, dan pelindung punggungnya terbuka, memperlihatkan 2 baris misil mini. Namun, tepat ketika ia hendak melancarkan serangan mematikan, serigala mengerikan itu tiba-tiba melolong memilukan, gerakannya membeku, dan kegilaan di matanya perlahan memudar, digantikan oleh kebingungan dan rasa sakit. Ia melirik naga mekanik di depannya, lalu menatap tubuhnya yang bermutasi, menjerit pilu, dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Kristal di tubuhnya perlahan memudar, kembali ke wujud serigala biasa, tetapi ia sudah diambang kematian. Dukungan energi aneh telah menghilang, dan ia telah mendapatkan kembali kesadarannya, tetapi energi kehidupannya juga telah habis, lapor Dragon Shadow, dan sistem persenjataan pun mati. Ketiganya mendekat dalam diam. Hewan peliharaan berbentuk serigala itu terengah-engah, matanya penuh permohonan, seolah memohon untuk dilepaskan. Li Qian berlutut dengan satu kaki dan dengan lembut membelai kepalanya, beristirahatlah dengan tenang, penderitaanmu telah berakhir. Bayangan naga dengan tepat melepaskan seberkas energi, mengakhiri penderitaannya. Keheningan kembali menyelimuti hutan, hanya dipecahkan oleh napas berat ketiganya. Dampak fusi dimensi ini lebih mengerikan dari yang kita bayangkan, kata Christina dengan suara rendah. Ini bukan sekadar invasi fisik, tetapi juga membawa energi alien yang mengerikan. Lu Ming menghantamkan tinjunya ke batang pohon di dekatnya, orang-orang gila dari kultus dewa kuno itu. Mereka tahu konsekuensinya, tapi mereka tetap saja memfasilitasi ini. Li Qian tetap diam, tetapi tangannya terkepal. Kultus Dewa Kuno adalah organisasi ekstremis yang menyembah apa yang disebut Dewa-Dewa Kuno, dari dimensi lain, percaya bahwa fusi dimensi dapat memungkinkan umat manusia untuk berevolusi. Mereka telah menyebabkan insiden serupa di beberapa kota, tetapi tidak ada yang sebesar bencana di kota Lohui. 2 jam kemudian, tepat saat ketiganya berdiskusi apakah akan terus menunggu atau mencoba bergerak menuju kota Lohui, teriakan yang familiar terdengar dari langit. Itu Raja Merak Cerah milik Guru Ling. Lu Ming menunjuk ke langit dengan terkejut. Sosok putih bersih menembus langit malam dan mendarat dengan anggun di pembukaan hutan. Sosok itu adalah Guru Zero yang turun dari punggung Raja Merak Cerah, tetapi kemunculannya saat itu membuat hati Li Qian menegang. Lengan kiri Zero robek, dan lengannya dibalut perban darurat, berlumuran darah. Rambut pendeknya yang biasanya rapi kini acak-acakan, dan terdapat beberapa lecet di wajahnya. Seragam tempurnya rusak di banyak tempat, jelas menunjukkan bahwa ia telah melalui pertempuran yang sengit. Guru Ling, Anda terluka. Li Qian bergegas maju dan mengeluarkan obat-obatan darurat dari peralatan penyimpanannya. Guru Ling melambaikan tangannya, memperlihatkan senyum lelah namun lega, ini hanya luka ringan, tidak serius. Saya lega melihat Anda selamat. Ia menceritakan secara singkat pengalamannya setelah perpisahan mereka. Awalnya, ia menghadapi pertarungan sengit melawan Gu Tiansu. Pria ini tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki metode serangan yang tak terduga. Di saat kritis, Guru Zero mengubah strateginya, beralih dari konfrontasi langsung ke taktik tabrak lari, mengandalkan sifat tak kenal takut dari binatang boneka miliknya untuk mengulur waktu hingga pasukan pertama penjinak binatang legendaris tiba di tempat kejadian. Kami tidak pulang dengan tangan kosong. Kilatan tajam terpancar di mata Guru Zero. Dengan bantuan bala bantuan selanjutnya, aku meninggalkan seorang penjinak binatang legendaris dari kultus Dewa Kuno. Semoga kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi darinya. Namun, Li Qian tidak bisa bahagia. Melihat luka di tubuh Guru Ling, rasa gelisah yang kuat membuncah dalam dirinya. Guru Ling, tolong jangan ambil risiko seperti itu lain kali, kata Li Qian dengan suara rendah. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padamu? Ling tersenyum dan menepuk bahu Li Qian, jangan khawatir, aku sangat menghargai hidupku. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, aku akan mengutamakan keselamatanku sendiri. Dipimpin oleh Zero, kelompok berempat itu kembali ke Falling Glow City. Semakin dekat mereka ke kota, semakin mengerikan pemandangan di sekitarnya. Daerah pinggiran kota yang dulunya subur kini menjadi pemandangan kehancuran, dengan tanah retak, pohon tumbang, dan jejak pertempuran di mana-mana. Ketika mereka akhirnya mencapai tepi kota, pemandangan di hadapan mereka membuat semua orang terkesiap. Kota Lohui hampir seluruhnya hancur lebur. Bangunan-bangunan runtuh, jalanan retak, dan asap serta debu memenuhi udara. Tim penyelamat menyisir reruntuhan, mencari korban selamat. Sesekali, suara pertempuran terdengar di kejauhan, operasi pembersihan masih jauh dari selesai. Kerugiannya lebih parah dari yang diperkirakan,
kata Guru Ling dengan muram, sistem pertahanan mekanis kota lumpuh akibat dampak awal dan hanya berperan terbatas. Di pusat komando darurat, mereka mengetahui berita lain, Arabu telah melarikan diri di tengah kekacauan. Dia pada dasarnya dimanfaatkan oleh kultus Dewa Kuno, analisis Guru Zero. Arabu memulai jalan balas dendam karena pembantaian 158 tahun yang lalu. Kultus Dewa Kuno memang berjanji akan membantunya membalas dendam, tetapi kenyataannya, mereka hanya memanfaatkannya untuk menyusup ke kota cahaya jatuh dan menciptakan kekacauan. Christina mendesah, kita tidak hanya gagal membalas dendam, tetapi kita juga menyebabkan kematian lebih banyak orang tak bersalah. Li Qian terdiam menatap reruntuhan di hadapannya, campuran emosi yang rumit membuncah dalam dirinya. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Cat, yang bertanggung jawab atas operasi tersebut, dan bersiap untuk kembali ke Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir. Cat mencoba membujuknya untuk tetap tinggal, Li Qian, aku minta maaf atas keramahan yang kurang kali ini, dan ada beberapa hal yang perlu kujelaskan kepadamu. Namun Li Qian menolak, dengan berkata, saya ada urusan di sekolah, maaf. Ia tidak mendengarkan penjelasan Cat, karena itu tidak akan mengubah apapun. Dalam perjalanan pulang, di atas pesawat udara kecil yang dilepaskan oleh Guru Zero, Li Qian dapat melihat tanah yang porak-poranda di bawah melalui jendela kapal. Ia mendesah, aku ingin tahu bagaimana masa depan orang-orang Gao Chang. Keesokan paginya, pesawat udara kecil itu tiba di Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir. Kampus tetap tenang, tetapi tidak seperti biasanya, jumlah binatang mekanik yang berpatroli meningkat secara signifikan, dan juga terdapat jaringan peringatan binatang terbang di udara. Kembali ke lingkungan yang familiar, mereka berempat merasa seperti berada di dunia lain. Baru kurang dari 2 hari sejak mereka pergi, tetapi rasanya seperti selamanya. Li Qian tidak beristirahat dan langsung pergi ke pangkalan penelitian Batu Giok. Dia melanjutkan penelitiannya tentang proses evolusi dari iblis 1000 tanaman merambat hingga peribunga, dan sekarang dia sangat ingin meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Bayangan naga itu kemudian kembali ke bentuk gelang dan melilit pergelangan tangannya. Bab 1007. Setelah kembali ke pangkalan penelitian Batu Giok, Li Qian segera mengunci dirinya di laboratorium. Ia menarik semua data tentang binatang serigala aneh itu, alisnya berkerut semakin dalam. Pupil mata binatang serigala itu berkilau tak hanya dengan kebiadaban, tetapi juga dengan energi kacau yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, bagaikan pecahan langit berbintang yang hancur, indah sekaligus meresahkan. Tidak, ini jelas bukan binatang dimensi biasa, gumam Li Qian pada dirinya sendiri, jari-jarinya dengan cepat mengusap layar data. Tepat pada saat itu, pintu laboratorium terbuka tanpa suara, dan Dekan Fei masuk. Rambutnya yang setengah beruban disisir rapi ke belakang, dan wajahnya menunjukkan ekspresi lembut seperti biasanya, tetapi ada sedikit keseriusan di matanya. Kudengar kau membawa beberapa barang menarik. Dekan Fei berjalan ke sisi Li Qian, tatapannya tertuju pada gambar binatang serigala di layar. Li Qian menarik napas dalam-dalam dan mulai menceritakan penemuannya. Awalnya, saya mengira binatang serigala aneh itu adalah binatang buas yang muncul akibat penggabungan bidang dimensi, tetapi setelah membandingkan karakteristik energi semua makhluk dimensi yang diketahui, saya menemukan bahwa mungkin saja bukan seperti itu. Ia menunjukkan serangkaian bagan perbandingan data, lihat, ini spektrum energi binatang buas berdimensi standar, tetapi pola energi binatang serigala ini benar-benar berbeda. Frekuensi energi intinya secara mengejutkan konsisten dengan frekuensi energi binatang peliharaan asli di planet leluhur. Dekan Fei mendengarkan dengan tenang, sambil sesekali mengangguk. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, lanjut Li Qian, suaranya merendah, adalah aku mendeteksi kontaminasi energi tak dikenal di dalamnya. Seharusnya itu hewan peliharaan asli dari planet leluhurnya, tetapi ternyata telah terinfeksi oleh semacam energi alien. Layar menampilkan diagram aliran energi di dalam tubuh binatang serigala itu. Aliran energi biru yang awalnya murni kini bercampur dengan untaian energi alien berwarna merah tua, menyebar seperti racun di pembuluh darah. Ekspresi Din Fei berubah serius, sepertinya kau sudah mengetahuinya. Serangan kultus Dewa Kuno ke kota cahaya jatuh kali ini bukan hanya tentang mempercepat fusi dimensi. Ia mengoperasikan konsol dan menampilkan peta provinsi wilayah barat. Lokasi kota Lohui ditandai, dikelilingi beberapa titik merah yang berkedip-kedip. Alam dimensi yang berkaitan dengan kota Lohui mengandung jenis energi alien yang istimewa. Energi ini seperti sumber polusi, yang mampu merusak hewan peliharaan di dunia kita dan mengubah sifat mereka, jelas Din Fei. Kultus Dewa Kuno berharap dapat memasukkan energi polusi ini ke dunia kita melalui celah dimensi. Li Qian merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia teringat perilaku aneh para hewan peliharaan di medan perang, kilatan cahaya merah yang menyilaukan di mata mereka, dan kini ia mengerti. Saat ini, hanya fusi dimensi di wilayah tertentu, suara Li Qian sedikit bergetar, getaran yang bahkan tidak disadarinya. Bagaimana jika itu fusi skala penuh? Bagaimana jika energi alien ini membanjiri dunia kita dalam skala besar? Dekan Fei terdiam sejenak. Satu-satunya suara di laboratorium hanyalah dengungan samar instrumen. Ketika ia berbicara lagi, suaranya berat dan tegas. Itu benar-benar bencana bagi seluruh provinsi wilayah barat. Hewan peliharaan asli dari bintang leluhur yang telah terkontaminasi tidak hanya akan melepaskan kekuatan tempur yang tak tertandingi dalam waktu singkat, tetapi juga akan langsung musnah setelahnya. Lebih lanjut, mereka tidak dapat dikontrak, jika tidak, hal itu akan memengaruhi pikiran penjinak binatang.
Para dewa kuno sedang bersiap untuk mencabut kita. Kata-kata Dekan Fei terngiang di benak Li Qian. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar perang, melainkan krisis yang dapat mengubah total sifat dunia. Li Qian telah lama mengetahui bahwa hewan peliharaan di bintang leluhur, termasuk yang berada di alam dimensi dangkal, bukanlah ancaman, melainkan fondasi bagi para penjinak binatang manusia. Dapat menyediakan pasokan hewan peliharaan tingkat rendah secara terus-menerus. Jika sistem ini hancur, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tampaknya kultus dewa kuno sedang melakukan hal itu. Dan krisis yang lebih besar lagi akan datang. Karena dunia ini bukan hanya rumah bagi kultus dewa kuno, tetapi juga bagi kultus-kultus lainnya, dan di sisi manusia, yang benar-benar kuat sedang menekan bidang-bidang dimensi, yang memberi mereka kesempatan untuk mengambil keuntungan. Tidak ada solusi. Tanya Li Qian dengan sungguh-sungguh. Beberapa hewan peliharaan tingkat tinggi khusus dengan atribut kayu atau kehidupan dapat memurnikan energi negatif ini, tetapi efisiensi pemurniannya agak rendah. Dilihat dari situasi saat ini, itu bagaikan setetes air di lautan, jawab Din Fei. Mendengar kata-katanya, Li Qian tiba-tiba teringat pada proyek yang sedang ditelitinya. 1 bulan kemudian, di dalam ruang budidaya pangkalan penelitian batu giok, Li Qian berdiri di depan sebuah tanaman besar, matanya merah namun berbinar-binar karena kegembiraan. Setelah bermalam-malam tanpa tidur yang tak terhitung jumlahnya, ia akhirnya menyelesaikan penelitiannya tentang evolusi iblis 10.000 tanaman merambat. Pada saat ini, iblis 10.000 tanaman merambat yang dulunya ganas dan menakutkan sedang menjalani transformasi terakhirnya. Tanaman merambatnya perlahan menjadi transparan, dengan kilau seindah zamrud yang mengalir di dalamnya. Duri-durinya yang tajam mengerut menjadi kuncup bunga yang halus, yang kemudian perlahan mekar, memancarkan cahaya lembut. Akhirnya, yang berdiri di hadapan Li Qian bukan lagi tanaman petarung yang ganas, melainkan peri bunga yang anggun dan cantik. Tingginya sekitar 1,7 meter, tubuhnya dijalin dari sulur-sulur halus, menampilkan lekuk feminin yang mengalir. Rambutnya terbuat dari sulur-sulur perak yang menjuntai, dihiasi bunga-bunga yang berkilauan dan bercahaya. Wajahnya terpahat indah, matanya bagai 2 zamrud yang terpotong sempurna. Yang paling menakjubkan adalah sayapnya, bukan sayap berselaput seperti serangga, tetapi struktur transparan yang terdiri dari selebaran kecil yang tak terhitung jumlahnya yang bergetar lembut saat bernapas, menyebarkan kilatan cahaya. Ini sukses, gumam Li Qian, hampir tidak mempercayai matanya. Selama sebulan terakhir, ia praktis tinggal di dalam lab. Setiap kali menemui hambatan, ia teringat kata-kata Dekan Fei, itu akan menjadi bencana bagi seluruh umat manusia, yang menjadi motivasinya untuk bertahan. Kunci terakhir proses evolusi adalah terobosan tak disengajanya dalam rune aturan elemen kayu. Larut malam itu, Li Qian sedang mengamati perubahan pada tanaman hijau biasa di bawah pengaruh energi yang berbeda ketika tiba-tiba sebuah kilasan inspirasi menyambarnya, dan ia memahami aliran esensial energi kehidupan tanaman. Ia segera menerapkan wawasan ini pada evolusi iblis Myriad Fin, menggambar rune aturan elemen kayu yang kompleks dan indah. Saat rune itu selesai, iblis Myriad Fin memulai transformasi terakhirnya. Peri bunga itu dengan lembut mengibaskan daun-daunnya dan melayang di depan Li Qian, membungkuk sedikit untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan kesetiaannya. Li Qian dapat merasakan energi kehidupannya yang murni dan kuat, sangat berbeda dari energi ternoda spesies lain itu. Jika kau bisa melawan polusi itu, kata Li Qian lembut, secercah harapan muncul di hatinya. Pintu laboratorium kembali terbuka, dan Dekan Fei melangkah masuk. Saat melihat peri bunga, raut wajah terkejut terpancar jelas di matanya. Luar biasa, Li Qian. Kau benar-benar berhasil. Dekan Fei mendekat dan mengamati peri bunga dengan saksama. Ini bukan sekadar perubahan wujud, melainkan lompatan dalam tingkat kehidupan. Potensinya seharusnya lebih dari sekadar legendaris. Li Qian tersenyum, tetapi tidak menjawab pertanyaan Dekan Fei. Melalui mata penglihatan sejatinya, ia telah melihat bahwa potensi ras peri bunga telah mencapai tingkat dewa yang lebih rendah. Ini mungkin juga terkait dengan kebutuhannya untuk mandi dalam rune aturan untuk evolusi dan memahami beberapa rune aturan. Peri bunga itu tampaknya memahami pujian Dekan Fei. Ia membungkuk dengan anggun, memunculkan bunga bercahaya di tangannya, dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Dekan Fei mengambil bunga itu, merasakan energi murni di dalamnya, ekspresinya semakin terkejut, kemurnian energi atribut kayu ini. Li Qian, kau mungkin telah menemukan kunci untuk melawan energi alien. Tepat saat Li Qian hendak menjawab, suara notifikasi datang dari komunikator Din Fei. Melapor kepada Dekan Fei, sebuah celah dimensi baru telah muncul di bagian timur kota Lohui. Konsentrasi energi alien yang tinggi telah terdeteksi bocor keluar. Berdasarkan spekulasi kami, itu adalah celah dimensi kecil baru yang telah muncul. Ekspresi Din Fei berubah, dan dia menoleh ke Li Qian, bawa peri bungamu, saatnya menguji kemampuannya. Li Qian mengangguk, dan peri bunga itu tampaknya memahami urgensi situasi. Cahaya di sekitar tubuhnya sedikit meningkat, dan ia pun mengambil posisi bertarung. Saat mereka bergegas menuju pusat komando, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk mengingat pertempuran sebulan yang lalu, dan hewan peliharaan yang dirusak oleh energi alien. Namun kali ini, ia tak lagi merasa tak berdaya atau pesimis. Melihat peri bunga yang anggun dan kuat di sekelilingnya, dia merasakan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Apapun rencana Dewa Kuno, apapun krisis yang ditimbulkan oleh fusi dimensi, umat manusia tak akan mudah menyerah.
Sebagaimana iblis 1000 tanaman merambat mampu berevolusi menjadi peri bunga, kehidupan akan selalu menemukan jalannya. Tanggung jawab mereka sebagai pembiak dan penjinak hewan peliharaan adalah untuk menyalakan mercusuar bagi jalan ke depan ini. Bab 1008. Fluktuasi energi dari dimensi lain muncul kembali di area sekitar kota Lohui, yang mengejutkan Li Qian dan Din Fei. Namun, Li Qian segera menunjukkan ekspresi sadar. Kultus Dewa Kuno mengirim begitu banyak utusan dewa, dan bahkan wakil pemimpin, Gu Tiansu, muncul. Jelas, ambisi mereka melampaui kota kecil seperti kota Lohui. Ambisi mereka besar. Setelah menerima alarm, tanpa ragu sedikit pun, Li Qian, Dekan Fei, dan beberapa pasukan tempur tingkat tinggi dari Universitas Penjinak Binatang Sazu bergabung dan bergegas langsung ke tempat kejadian. Insiden tersebut terjadi dalam radius sekitar 200 km dari kota Lohui. Bahkan kota Gaochang pun termasuk. Namun, tentu saja tidak perlu khawatir tentang keselamatan kota Gaochang. Menurut apa yang kemudian diketahui Li Qian, kota Gaochang tidak hanya memiliki lebih banyak penjinak binatang tingkat legendaris daripada kota Lohui, tetapi juga memiliki makhluk tingkat dewa di atas tingkat legendaris. Akan tetapi, bagaimana para penjinak binatang legendaris atau bahkan tingkat dewa ini muncul, dan apakah mereka mengorbankan anggota klan mereka sendiri, masih belum diketahui. Ya, menurut apa yang diketahui Li Qian kemudian. Tragedi tahun itu, dan kebencian mendalam yang dibawa orang Arab, kemungkinan besar benar-benar terjadi. Justru karena dia tahu bahwa masalah ini kemungkinan besar benar, maka Li Qian tidak mempunyai perasaan baik terhadap orang-orang Gaochang. Tentu saja, ini tidak berlaku bagi anak muda seperti Christina yang sama sekali tidak menyadari situasi tersebut. Li Qian dan selusin orang lainnya, yang semuanya setidaknya berada di level legendaris, menaiki kapal terbang bersama dan tiba di tujuan mereka dalam waktu singkat. Mereka mendarat dan kemudian menyebar untuk memberikan dukungan di berbagai lokasi. Li Qian dan Dekan Fei pergi sendiri ke suatu tempat dimensi tertentu. Meskipun integrasi ini berskala kecil dan tidak menimbulkan banyak kehebohan, jumlahnya tetap cukup banyak sehingga tidak dapat dibandingkan dengan yang terjadi di kota Lohui. Setidaknya ada selusin tempat. Luas gabungan sekitar selusin lokasi ini tidak kurang dari luas gabungan sebelumnya di kota Lohui, dan bahkan mungkin lebih besar. Li Qian berjalan dengan angkuh menuju ke tempat terjadinya penggabungan itu, tanpa mempedulikan keselamatannya sama sekali. Dengan Guru Ling yang merasukinya, tak seorang pun dapat mengancam keselamatannya kecuali orang seperti Gu Tiansu sendiri. Sepertinya kultus Dewa Kuno berencana untuk menyeret seluruh bagian utara provinsi wilayah barat ke dalam dimensi lain, gumam Li Qian dalam hati, sambil memandangi kota yang telah sepenuhnya berubah. Din Fei mendesah, lalu mengangguk tak berdaya. Wilayah dunia saat ini yang begitu luas yang menyatu dengan bidang dimensi akan memberikan efek percepatan yang lebih signifikan terhadap kedatangan fusi dimensi penuh. Sepertinya mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tanpa berhenti, dia melanjutkan, ini pertanda yang sangat buruk. Mendengar ini, Li Qian mengangguk sedikit, alisnya masih berkerut. Mereka melangkah ke area inti fusi dimensi dan mulai mengamati dan mengalaminya. Segera, Li Qian menemukan bahwa ada juga banyak jenis energi yang berbeda di area inti fusi dimensi. Energi-energi eksotis ini, dalam bentuk gumpalan dan untaian, terus-menerus terpancar keluar. Anda dapat merasakan bahwa mereka berasimilasi, mengikis, dan mencemari lingkungan sekitar. Dalam situasi seperti ini, dapat diperkirakan bahwa banyak hewan peliharaan di alam liar sekitar akan terinfeksi oleh energi alien. Namun, dibandingkan dengan situasi di kota Lohui, infeksi ini jauh lebih ringan. Setelah menemukan situasi ini, Li Qian agak bingung, jadi dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk berkomunikasi dengan Guru Ling. Guru Zero segera memberikan penjelasan, alasannya cukup sederhana, energi khusus dan eksotis relatif langka, bahkan dalam bidang dimensi. Pemuja Dewa Kuno tidak mungkin memiliki teknologi untuk menciptakan energi alien. Mereka hanya memanfaatkan situasi, melepaskan energi alien yang sudah ada di alam dimensi. Kota Lohui adalah area inti, jadi konsentrasi energi alien secara alami lebih tinggi. Yang kita lihat sekarang hanyalah area luar penyebaran, di mana konsentrasi energinya secara alami jauh lebih rendah. Aku mengerti. Mendengar ini, wajah Li Qian tiba-tiba menunjukkan ekspresi tersadar, dan hatinya yang tadinya tegang, sedikit lega. Tepat saat Li Qian dan Guru Ling berkomunikasi melalui energi mental, gelang pintar Dekan Fei mulai menerima serangkaian laporan. Menurut uraian dalam laporan ini, mereka semua telah tiba di area inti fusi dimensi. Beberapa hewan peliharaan juga ditemukan terkontaminasi. Sayangnya, seperti Li Qian dan kelompoknya, mereka tidak menemukan jejak kultus Dewa Kuno. Tampaknya, seperti tikus di selokan, mereka menghilang tanpa jejak setelah menyebabkan kerusakan. Ini cukup membuat frustrasi. Hasil ini persis seperti yang diantisipasi Li Qian. Jadi dia tidak terkejut. Dia tidak membuang waktu lagi dan segera melemparkan bola penjinak binatang dan memanggil peri bunga. Sementara itu, banyak hewan peliharaan yang mereka kirim telah ditangkap dan dibawa kembali, termasuk beberapa yang telah terkontaminasi. Hewan peliharaan ini, yang terkontaminasi oleh energi asing, menjadi subjek percobaan peri bunga. Tangan peri bunga yang seluruhnya terbuat dari tanaman merambat itu bersatu membentuk wujud kuncup bunga, sebelum melepaskan gelombang energi hijau kabur ke arah beberapa tikus batu yang rusak. Saat gelombang energi hijau menyelimuti mereka, kristal aneh mulai terkelupas dari tubuh beberapa tikus batu.
Mata merah mereka berangsur-angsur kembali normal. Li Qian segera memeriksa tikus batu. Selain menghabiskan banyak energi mereka ditemukan tidak dalam bahaya kematian. Wajah Din Fei berseri-seri gembira saat melihat tikus batu bumi yang telah pulih sepenuhnya. Sepertinya kita membutuhkan lebih banyak roh peri bunga untuk memurnikan area ini sepenuhnya. Li Qian mengangguk dan berkata, aku akan tinggal di sini sebentar. Aku akan merepotkan Dekan Fei dan yang lainnya untuk membantuku mengumpulkan miriat Fin Demon dan materi evolusi. Dia membuat keputusan, dia akan tinggal di sini untuk sementara waktu dan membantu peri bunga. Li Qian yakin bahwa selama Dekan Fei mengerahkan sumber daya Universitas Penjinak Binatang Sazu, dan mencari di seluruh Dongxia, bahkan seluruh bintang leluhur, mereka pasti akan dapat menemukan beberapa dari 10.000 setan tanaman merambat yang memenuhi persyaratan. Tentu saja bagian ini tidak akan banyak jumlahnya. Lagi pula, metode Li Qian yang lebih baik dalam berevolusi dari iblis 1000 tanaman merambat menjadi monster 10.000 tanaman merambat baru saja diajarkan kepada orang lain baru-baru ini. Saat ini, hanya beberapa kelompok 10.000 setan anggur yang telah berevolusi di Universitas Penjinak Binatang Sazu. Setan-setan pohon anggur yang tak terhitung jumlahnya ini belum memenuhi persyaratan untuk evolusi lebih lanjut. Terlebih lagi, evolusi iblis 1000 tanaman merambat menjadi peri bunga membutuhkan lebih dari sekadar bermandikan rune aturan dan memahami dasar-dasar rune aturan. Hal itu juga membutuhkan material luar biasa seperti jantung kayu 10.000 tahun. Tentu saja, elemen intinya masih rune aturan atribut kayu. Setelah hampir 2 bulan, energi alien di dalam dan sekitar kota Lohui akhirnya sebagian besar dimurnikan. Bagian yang tersisa terlalu tipis untuk dimurnikan lebih lanjut. Selama hampir 2 bulan, Din Fei menghabiskan segala cara dan akhirnya menemukan 15 10,000 Fin Demons yang memenuhi persyaratan. Pada akhirnya, Li Qian membantunya mengembangkan 12 roh peri bunga. Berkat bantuan 12 roh peri bunga, ia mampu memurnikan semua hewan peliharaan dan lingkungan dalam radius 200 km dari kota Lohui dalam waktu kurang dari 2 bulan. Setelah memeriksa intensitas energi alien yang tersisa di lingkungan, Li Qian menghela napas lega, akhirnya, kita bisa kembali. Bab 1009. Krisis fusi dimensi yang memicu reaksi berantai di wilayah sekitar kota Lohui berhasil diselesaikan dalam waktu sekitar 2 bulan berkat upaya tak kenal lelah dari Universitas Penjinak Binatang Sazu. Pengaruh energi supranatural sekarang hampir tidak terlihat. Itu dapat diabaikan sepenuhnya. Li Qian kembali ke kota Sazu 5 atau 6 hari sebelum masalahnya teratasi sepenuhnya. Setelah kembali ke kota Sazu, dia tidak membuang waktu dan langsung menuju ke pangkalan penelitian batu giok. Ia berencana untuk terus mencurahkan energinya untuk penelitian selanjutnya. Perjalanan untuk menyelesaikan krisis energi alien di dekat kota Lohui ini memberinya banyak inspirasi. Pada saat yang sama, hal itu juga membuatnya secara bertahap menyadari masalah inti. Sejak membangkitkan kemampuan curangnya, ia rajin menyerap semua jenis pengetahuan kultivasi, dan secara bertahap, perubahan kuantitatif telah menyebabkan beberapa perubahan kualitatif. Meski tidak terlalu kentara, dia sudah bisa melihatnya dengan jelas. Penelitian kultivasi seseorang, terlepas dari levelnya, bahkan level legendaris, tidak akan banyak berpengaruh. Model penelitian mereka seringkali sangat mirip. Hal ini terutama berlaku untuk hewan peliharaan dengan potensi ras legendaris. Yang kerap menjadi penghambat kemajuan tugas penelitian adalah unsur yang paling inti. Unsur-unsur lain, dengan dukungan sistem pengetahuannya saat ini, hanyalah bersifat sekunder. Dengan kata lain, setelah elemen inti yang menghambat evolusi diatasi, keseluruhan proyek akan selesai 80–90%. Tentu saja, kemudahan ini hanya ada padanya, karena sentuhan emasnya memungkinkan dia menerapkan pengetahuan pada situasi lain. Pelatih lainnya masih perlu dipelajari dan dipromosikan secara bertahap. Ambil contoh peri bunga. Setelah masalah rune aturan tipe kayu terselesaikan, elemen-elemen lain, seperti material seperti hati kayu 10.000 tahun, tidak akan memakan banyak waktu. Pelatih lain perlu mengujinya secara perlahan, tetapi ia dapat menentukan apakah sesuatu berguna atau tidak hanya dengan melihatnya sekilas. Disinilah letak bak pada kode cheat. Dengan pemahaman ini, Li Qian akan dapat melakukan penelitiannya tentang evolusi hewan peliharaan secara lebih ringkas dan efisien. Langsung ke elemen inti. Kembali di pangkalan penelitian batu giok, Li Qian baru saja masuk ke mode penelitian ketika dia dengan cepat diganggu oleh Dekan Fei. Dekan Fei menyampaikan pesan yang sama sekali tidak berhubungan padanya. Ada pertemuan yang sangat penting malam ini, dan dia diundang untuk hadir. Pertemuan apa? Kapan? Di mana? Li Qian secara tidak dapat dijelaskan menanyakan pertanyaan itu secara langsung. Pada saat ini, dia benar-benar kehilangan kata-kata. Akan tetapi, pertanyaannya justru mendapat jawaban, kamu akan tahu nanti kalau sudah waktunya. Segera setelah itu, Dekan Fei meninggalkan pangkalan penelitian batu giok dengan cara yang misterius. Mereka tidak menjelaskan apapun, mereka tidak mengatakan apapun. Guru Ling, apakah Anda tahu apa yang terjadi? Setelah Dekan Fei pergi, Li Qian bertanya kepada Guru Ling, yang juga bingung dan tidak mengerti. Waktu berlalu dengan cepat, dan tak lama kemudian sudah pukul 8 malam. Tepat ketika Li Qian hampir lupa tentang pertemuan yang disebutkan Dekan Fei, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, pada suatu saat, dia mendapati tubuhnya membeku di tempatnya. Kemudian, disertai dengan putaran yang memusingkan.
Dalam sekejap, tubuhnya, atau lebih tepatnya, kesadarannya, muncul di tempat yang aneh. Itu adalah kehampaan. Dalam kehampaan, puluhan sosok berdiri. Di antara sosok-sosok ini, Li Qian juga melihat banyak wajah yang familiar, termasuk Dekan Fei, kepala sekolah Po, dan mantan kepala sekolah Yuqi. Selain itu, ada sosok yang sangat familiar di sampingnya. Guru Nol. Guru Ling, ada apa? Li Qian bingung bagaimana ia bisa sampai di tempat ini. Ia langsung bertanya. Guru Ling juga terkejut. Ia langsung menjelaskan, seseorang pasti telah menangkap kesadaran kita dan membawanya ke tempat ini. Untuk mampu menangkap kesadaran begitu banyak orang, termasuk tokoh-tokoh kuat seperti Guru Zero, Li Qian tidak dapat membayangkan betapa kuatnya orang ini. Pada saat ini, hatinya dipenuhi oleh emosi yang bergejolak. Matanya penuh dengan keterkejutan. Tak lama kemudian, Li Qian melihat sosok yang kuat itu. Itu adalah sebuah hantu, menjulang tinggi ke langit dan bumi, sama megahnya dengan matahari di angkasa. Li Qian menyadari bahwa dibandingkan dengan sosok ini, sosoknya sendiri seperti semut di tanah. Guru Hong. Dalam kekosongan spiritual khusus, semua orang melihat sosok menjulang tinggi tiba-tiba muncul dan berteriak serempak. Sosok yang gagah itu mengangguk pelan, lalu berbicara dengan suara nyaring bagaikan lonceng besar, "Aku memanggilmu ke sini hari ini karena ada sesuatu yang penting yang perlu kusampaikan kepadamu. Saya, bersama para petinggi lainnya, sudah bertemu. Melalui beberapa cara, kami telah menghitung bahwa penyatuan sempurna antara dunia dimensi dan dunia saat ini kemungkinan besar akan terjadi dalam waktu sekitar 20 tahun. Mengabaikan ekspresi terkejut orang banyak, sosok yang mengesankan itu melanjutkan, oleh karena itu, kami telah memutuskan untuk memulai rencana migrasi dimensi dalam 20 tahun. Pada saat itu, sebagian besar penjinak binatang berkekuatan legendaris akan berpartisipasi. Sosok berwibawa itu berkata dengan nada tegas, kita akan bekerja sama untuk menembus dimensi terdalam. Kami akan berjuang untuk mempertahankan upaya perang kami, terus maju, dan tidak pernah mundur sampai kami sepenuhnya menyelesaikan krisis peradaban, atau mungkin musnah. Setelah mengatakan itu, ia melihat sekeliling lalu memfokuskan pandangannya pada kepala sekolah Yuqi. Yuqi, kau akan memimpin tim, memobilisasi sumber daya, dan berkoordinasi dengan departemen lain, sekolah, dan militer untuk melakukan segala daya upaya demi memburu organisasi sesat itu selama 20 tahun ke depan. Sekalipun kita tidak dapat membasmi semua tumor ganas ini sebelum rencana migrasi dimensi, kita harus mendorong semuanya ke kedalaman bidang dimensi. Kita tidak bisa membiarkan mereka memberi dampak apapun pada rencana migrasi dimensi. Nada suara sosok yang mengesankan itu berubah dari dingin menjadi lembut, selain itu, kau juga harus menyadari bahwa berpartisipasi dalam operasi ini sangat berbahaya, dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Karena itu, kau harus meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Setelah memberikan instruksi ini, sosok yang mengesankan, Guru Hong, menghilang. Sesaat kemudian, Li Qian sadar kembali. Matanya tidak hanya menunjukkan keterkejutan tetapi juga sedikit kebingungan. Karena dia menyadari bahwa, saat dia pergi, Guru Hong tampaknya telah meliriknya secara sengaja atau tidak sengaja. Guru Ling, siapa Guru Hong itu? Saat kesadarannya kembali, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Guru Ling tahu apa yang ingin diketahui Li Qian, jadi dia berbicara langsung dan memberikan jawabannya. Guru Hong itu adalah seorang crossing the crosshair yang telah melampaui peringkat dewa. Mendengar ini, Li Qian mengangguk kecil, tidak menganggapnya terlalu mengejutkan. Hasil ini benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkannya. Bab 1010. Sekembalinya dari ruang mental khusus, Li Qian, mengabaikan waktu yang sudah larut, segera bertemu dengan Dekan Fei dan kepala sekolah Po. Li Qian mempelajari informasi lebih rinci dari mereka. Dalam ruang spiritual khusus itu, apa yang dikatakan Guru Hong sebenarnya hanyalah arahan umum. Dia mempelajari lebih lanjut tentang rincian implementasi dan alasan dibaliknya dari Dekan Fei dan kepala sekolah Park. Menurut apa yang ia ketahui, alasan terbesarnya adalah bahwa krisis peradaban ini berbeda dari krisis-krisis sebelumnya. Hal ini setara dengan kepunahan besar yang sesungguhnya. Tidak ada bedanya dengan restart komputer. Jangankan para penjinak binatang biasa, bahkan mereka yang berada di puncak, para pesaing, bisa langsung musnah. Singkatnya, krisis ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam situasi ini, tidak hanya Universitas Penjinak Binatang Sazu, tetapi juga 7 universitas penjinak binatang utama lainnya, pemerintah federal, militer, dan beberapa federasi lainnya mengambil tindakan. Medan perang akan terseret sepenuhnya ke dalam bidang dimensi. Selain dari orang-orang tua, yang lemah, yang cacat, wanita, dan anak-anak, dan beberapa penjinak binatang tingkat rendah yang memang tidak cocok, penjinak binatang lainnya telah mulai sepenuhnya memasuki alam dimensi untuk pelatihan yang sepenuhnya terbuka. Melakukan hal itu sama saja dengan meninggalkan sepenuhnya kenyamanan dunia saat ini dan mulai terlibat dalam bahaya tak berujung di alam dimensi. Sudah dapat diduga bahwa ketika banyak sekali penjinak binatang menjelajah ke alam dimensi, dan bahkan sebagian besar penjinak binatang menetap di alam dimensi, pertempuran, konflik, dan kematian pasti akan sering terjadi. Tidak diragukan lagi, melakukan hal itu akan menjadi guncangan besar bagi tatanan sosial yang ada. Meskipun Dekan Fei dan kepala sekolah Park tidak mengatakannya, Li Qian sudah menebak tujuan tindakan sekolah.
Sasarannya adalah untuk memobilisasi seluruh bangsa untuk menantang alam dimensi dan melihat apakah kita dapat menemukan jalan keluar. Bahkan jika tidak, lingkungan kejam dalam membesarkan Gu ini masih dapat melahirkan lebih banyak penjinak binatang yang hebat. Jika ada yang dapat menempuh jalur Crossing Warriors, meskipun hanya sedikit, mereka dapat meninggalkan lebih banyak benih bagi peradaban manusia di zaman kelima. 20 tahun berikutnya atau lebih tidak diragukan lagi akan menjadi periode mobilisasi dan persiapan terakhir. Mengerahkan seluruh sumber daya bangsa dan kekuatan seluruh rakyatnya untuk mencoba menembus bagian terdalam dari suatu bidang dimensi benar-benar merupakan pertaruhan yang putus asa. Kita jelas tidak bisa merilisnya begitu saja secara gegabah. Kita harus melanjutkannya selangkah demi selangkah. Membuka diri selangkah demi selangkah memberi waktu kepada publik untuk menerimanya. Selain itu, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menghilangkan ketidakstabilan internal apapun. Mereka bahkan rela melepaskan sebagian minat mereka di dimensi lain. Tampaknya kali ini, pihak berwenang benar-benar bertekad. Tentu saja, ini hanyalah tindakan resmi Federasi Sia Timur. Bagaimana federasi lain menanganinya, hal itu masih belum diketahui. 20 tahun dari sekarang, mereka kemungkinan akan mengumumkan krisis peradaban secara langsung. Setelah mendengarkan serangkaian detail yang diberikan oleh Dekan Fei dan Kepala Sekolah Park, Li Qian sudah memiliki gambaran umum di benaknya. Setelah berpisah dengan Dekan Fei dan Kepala Sekolah Park, Li Qian berpikir keras. Sesaat kemudian, ia diam-diam menoleh dan menatap Guru Ling di sampingnya. Guru Ling, sepertinya kita perlu bertindak sesegera mungkin. Besok, aku akan kembali ke kota Lingshui. Meskipun sekolah tidak memiliki peraturan yang jelas, dan bahkan Dekan Fei dan yang lainnya secara khusus mengingatkannya untuk tidak terburu-buru, Li Qian masih berencana untuk berpartisipasi dalam tim lanjutan ini. Tepatnya, bukan hanya dia, tetapi dia dan seluruh timnya. Kelima wanita yang dikontrak, gadis kecil Sun Ruirui, orang tuanya, Tai Hua, dan Fei Fei. Li Qian berencana menggunakan bantuan Li Lanying dan Guru Ling untuk mengubah basis penelitiannya menjadi pesawat ruang angkasa. Dengan cara ini, basis penelitian dapat menjelajahi dimensi yang lebih dalam selangkah demi selangkah seiring dengan peningkatan kekuatannya. Terus terang saja, pesawat ruang angkasa ini merupakan pangkalan penelitian sekaligus posisi terdepan Li Qian. Dan waktu pun berlalu dengan tenang, dan 20 tahun berlalu dengan cepat. 20 tahun kemudian, di alam dimensi tingkat ke-9, di pinggiran kota Rock Peak, sebuah pesawat ruang angkasa besar dan ramping, berbentuk seperti tetesan air mata, beristirahat dengan tenang di sebuah lembah. Li Qian berada di pesawat luar angkasa ini. Di dalam pesawat ruang angkasa, di sebuah kabin besar, Li Qian, bersama 5 wanita kontraknya, gadis kecil Sun Ruirui, Guru Ling, ayahnya Li Chengyang, dan ibunya Han Yuying, sedang menonton gambar yang ditampilkan di layar besar. Ini adalah siaran langsung nasional, dan saat ini, Kepala Eksekutif Federasi Sia Timur ditampilkan di layar lebar. Wajahnya penuh dengan kesungguhan dan rasa hormat. Melihat wajah itu, Li Qian merasakan gelombang emosi, dan banyak hal muncul di benaknya. Ini semua hal kecil yang saya alami selama 20 tahun terakhir. Rasanya seperti film yang diputar, diperagakan ulang di depan matanya. 20 tahun yang lalu, setelah mengetahui tentang rencana migrasi dimensi, Li Qian segera kembali ke kota Lingshui. Di kota Lingshui, di pangkalan budidaya Jiaoyang, Li Qian menjelaskan situasi tersebut kepada orang tuanya. Awalnya kedua orang tuanya terkejut ketika mendengar berita itu. Akan tetapi, berdasarkan kepercayaan mereka terhadap putra mereka, mereka segera mempercayainya. Faktanya, hal itu tidak hanya didasarkan pada kepercayaan mereka terhadap putra mereka. Perubahan lingkungan di Federasi Sia Timur dalam beberapa tahun terakhir juga telah memberi mereka perasaan bahwa badai sedang terjadi. Setelah kembali ke kota Lingshui dan memberitahu orang tuanya tentang krisis peradaban dan rencana migrasi dimensi, Li Qian tidak segera kembali tetapi tinggal di pangkalan budidaya Matahari Pride. Selanjutnya, dengan upaya bersama Guru Ling dan Li Lanying, dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk memanfaatkan bahan logam luar biasa yang sebelumnya dikumpulkan Guru Ling, serta berbagai sumber daya luar biasa yang dikumpulkan Li Qian melalui koneksi pribadinya. Ia menggunakan berbagai material berharga untuk membuat pesawat udara mekanis. Ya, pesawat luar angkasa ini bukan sekedar pesawat luar angkasa biasa, melainkan boneka hewan peliharaan mekanik yang dapat dikendalikan oleh Guru Zero kapan saja. Itu baru saja diciptakan, dan kekuatannya telah mencapai tingkat legendaris. Untuk memperingati pangkalan penelitian Jade, Li Qian menamai pesawat ruang angkasa mekanik ini, Jade. Dengan cara ini, Li Qian sekarang memiliki basis penelitian bergeraknya sendiri. Setelah menyelesaikan pembangunan Emerald, Li Qian tidak membuang waktu lagi dan mengikuti tim pendahulu Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir langsung ke alam dimensi. Selama 20 tahun terakhir, baik dalam pertempuran, penelitian, atau pelatihan, Li Qian tidak pernah meninggalkan alam dimensi dan terus-menerus masuk lebih dalam ke dalamnya. Tentu saja masih ada kesenjangan objektif antara mereka dan kekuatan maju yang terkuat. Sejauh pengetahuan Li Qian, pasukan pelopor terkuat di seluruh Federasi Sia Timur telah mencapai tingkat ke-15 bidang dimensi. Setelah 20 tahun berupaya keras dan melakukan penelitian yang tekun, Li Qian juga telah membuat kemajuan besar dalam berbagai aspek. Baginya, kemajuan ini tidak lain adalah kelahiran kembali dan transformasi dari dalam keluar. Bersambung,